Kami sangat mendukung yang mengutuk intervensi Israel dan dibombardir di sana ada kehidupan. Israel melakukan bombardir tidak melihat tempat ibadah, tempat sosial, rumah juga dibom, kawan-kawan sekalian. Hidup rakyat Palestina. Kita minta waktu 10 menit untuk kita rapikan barisan. Kawan-kawan yang di samping kanan saya yang menggunakan bendera-bendera HMI, kita akan bergeser di sini. Sebelum kita bergeser, kita rapikan barisan untuk Orang lain pada posisi yang berbahaya merupakan tindak pidana. kita bergeser, kita balik ke markas kita. Hormat tanggung jawab. Kami Ayo akan kawan-kawan, menjawabkan. rapikan barisan dan kita balik kanan. Rapikan barisan, kita balik kanan. Bang, kita ini Kami tidak melarang. kita rapikan barisan, balik kanan, kita balik. Oke, siap bang, makanya kalau kita bergeser, kita rapikan barisan. Masuk, balik kanan. Ayo, kepada para peserta. Ayo, bang. Konflik antara Israel dan juga Palestina yang kembali terjadi, ini menimbulkan reaksi dari masyarakat Indonesia di berbagai tempat. Salah satunya adalah di tempat saya berdiri saat ini, pemirsa, tepatnya di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia, di mana sudah terlihat masa aksi unjuk rasa bela Palestina di tempat saya mengabarkan saat ini. Saya akan coba berbincang dengan salah satu massa, apa saja kemudian yang menjadi tuntutan mereka dalam aksi unjuk rasa ini. Di masa lampau yang sampai dengan saat ini. Pak Polisi, saya sih udah nggak marah. Walaupun belum SP3 loh, saya diancam teman-teman lu gila ya. Masih mau ikut-ikut gini, ntar masuk lagi loh. Tapi ini penting. Ini nggak bisa kita nggak bersuara. Ini urusan seluruh rakyat Indonesia yang merasa berhutang. Kalau Palestina yang pertama memerdekakan, waktu kita merdeka, Palestina lah yang memberikan dukungan dan bantuan. Ya, kita akan langsung berbincang dengan Presiden PKS Ahmad Saiku yang juga turut hadir pada hari ini dalam aksi unjuk rasa bela Palestina di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia. Pak Ahmad Saiku, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Apa kemudian menjadi poin atau tuntutan masa aksi unjuk rasa pada hari ini? Tuntutannya tentu sangat jelas bahwa pertama kami mengutuk perilaku Zionis Israel yang sedemikian melakukan kekejian pada bangsa Palestina, tidak mengenal itu apakah anak-anak ataupun perempuan dan orang-orang tua. Oleh karena itu kita mendorong agar supaya pemerintah membawa hal ini kepada Dewan HAM PBB agar supaya memberikan sanksi tegas terhadap Zionis Israel sehingga bangsa Palestina
bisa menjadi bangsa yang merdeka. Oke, tentu peran dari Amerika Serikat ini sangat penting banget. Amerika Serikat ini merupakan anggota tetap keamanan PBB, memiliki hak veto untuk memutuskan dukungan terhadap Israel atau tidak. Tapi sudah berkirim surat ini sudah mendapatkan balasan dari Duta Besar Amerika Serikat di Indonesia? Sampai sekarang belum, ya belum dapat balasan. Ya, tapi kita akan terus berikan tuntutan, mungkin melalui pemerintah Indonesia antara lain, karena kita menyadari bahwa Indonesia adalah negara dengan penduduk jumlah Muslim terbesar yang harusnya menjadi leader di dalam upaya baik itu di tingkat ASEAN atau itu di tingkat OKI ya, dan termasuk dalam kancah di PBB. Terima kasih Pak Ahmad Saiku atas waktunya, dan kita akan temukan fakta berikutnya. Yang keluar, setiap keringat yang menetes disaksikan oleh Allah Azza wa Jalla. Yakin? Yakin bahwa ini pahala, yakin? Yakin bahwa ini akidah, yakin? Yakin bahwa ini ibadah, yakin? Kalau antum yakin, mari bertakbir atas nama Allah. Dan darah ini kami akan berada di barisan Al-Aqsa. Allahu Akbar. Kami akan bela sejengkal tanahnya yang akan dirampas. Allahu Akbar. Kami akan berikan kemuliaan kepada bangsa Palestina yang hari ini dihinakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, pemirsa, satu hari pasca gencatan senjata antara Israel dan juga Hamas, terjadi aksi demonstrasi tepatnya di wilayah Bandung, tempat saya berdiri saat ini. Masa aksi unjuk rasa bela Palestina akan melakukan long march mulai dari Gedung Sate menuju ke Gedung Merdeka. Apa saja tuntutan mereka? Kita akan temukan faktanya. Nah, pemirsa, kalau Anda lihat bendera Palestina yang kemudian massa bawa, ini mereka menyuarakan bagaimana kemudian mereka mengutuk keras aksi agresi Israel terhadap Palestina yang mengakibatkan lebih dari ratusan warga Palestina meninggal dunia dan ribuan orang luka. Bahkan ini juga terjadi pada anak-anak dan juga perempuan di sana. Terutama juga traumatik terhadap anak-anak, perempuan dan juga korban agresi militer Israel di Palestina tak terhindarkan. Ibu, halo, kita dari Papa TV-an, Ibu. Ibu dari mana, Ibu? Dari Cimahi. Ibu, apa yang membuat Ibu kesini, Bu? Kan kita manusia ya. Dari dulu saya ikutan aksi bela Palestina selalu. That's the least that we can do kan sebagai manusia. Itu aja. Itu yang menggerakkan Ibu akhirnya datang ke sini untuk Iya. melakukan aksi bela Palestina, Bu. Iya. Tadi Saudara kita kan. Ibu, ini dari jam berapa tadi datang, Ibu?
Dari sejak di gedung sate aja kumpul jam 8. Kumpul jam 8 pagi. Terima kasih, Bu. Buat teman-teman semua di sini yang bawa tulisan, angkat semua tulisannya. Ya, kita bacain satu-satu ya. Mana tuh? Demi kemanusiaan, jangan diam. Oke. Palestina merdeka. Save Palestine. Oh, the real teroris ya. Israel the real teroris, the real teroris. Terus Ya, ada lebih dari 5.000 massa yang hadir dalam aksi bela Palestina hari ini berdasarkan pernyataan dari pihak kepolisian. Salah satu pengisi acara dalam aksi bela Palestina hari ini adalah Kang Ucai ya, musisi Bandung. Kang Ucai dan Joy. Mas Joy. Boys. Oke, Kang Ucai, apa yang membuat Kang Ucai kemudian tergerak untuk hadir dalam aksi hari ini, Kang? Yang pastinya manusia ya, karena saya ini manusia. Ketika kita melihat manusia lain dizolimi gitu ya, diperangi gitu, kita pastilah bersuara ya. Karena sejatinya Muslim itu kan bagaikan satu tubuh ya. Satu merasakan sakit, kita harus mencari solusi untuk menyembuhkan rasa sakit itu. Oke, ini juga yang menjadi dasar kenapa Mas Joy kesini, sama Ya. dengan Kang Ucai atau seperti apa? Yang paling utama itu adalah kemanusiaannya. Kenapa? Karena kita sebagai manusia kita harus memiliki rasa yang sangat empati gitu. Bukan melewati bukan cuma bukan hanya terbatas dari segi geografis aja. Kemanusiaan kita harus sampai ke sana kayak gitu. Apa yang diharapkan atau ingin disuarakan dalam aksi ini? Yang pasti kita berharap ya masyarakat Bandung khususnya bisa lebih punya awareness kepada saudara-saudara kita di Palestina, karena saudara-saudara kita di Palestina itu sangat membutuhkan dukungan dari kita, terutama dari segi donasi, dari segi doa tentunya ya. Ya, pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Teh Meli Guslow selaku penyanyi dan juga pencipta lagu yang kalau kita ingat betul pada tahun 2017 lalu juga sempat ikut dalam kegiatan kemanusiaan di Palestina. Teh, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga sehat selalu. Sehat, alhamdulillah. Jadi betul ya, 2017 lalu sempat ke Palestina ya, Teh? 2017 tepatnya ke Kilis ya. Kilis itu perbatasan Suriah. Di situ memang ada banyak camp pengungsian untuk anak-anak, untuk ya pokoknya orang-orang Palestina yang berhasil dari Palestina nyebrang laut ya oleh pemerintah Turki diberi lahan di Kilis itu. Nah, tapi setelah terjun langsung ke sana, melihat kondisi di lapangan, apa yang bisa Teh Meli sampaikan? Yang bisa aku sampaikan sebenarnya sih gak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Aku tuh ngelihat begitu raut muka dan sorot mata yang gak pernah aku dapat di sini gitu ya. Kalau di sini kan orang cenderung mengeluh, menggerutu terhadap ekonomi, terhadap kesakitan atau apapun. Tapi di sana tuh nggak ada, di sana nggak ada. Padahal anak-anak kecil itu yang ajaibnya anak-anak kecil itu melarikan diri dari Palestina, dia ada dengan ibunya. Kalau bapaknya kan rata-rata ikut maju ya ke medan perang. Ibunya atau kakaknya, dan yang selamat itu anak kecil. Terakhir kali kontak dengan anak-anak di Palestina itu kapan? Kemarin, waktu bulan Ramadan hari keberapa ya, ada di Instagram aku. Bang Onim tuh bilang, aku nggak kenal Bang Onim kan tadinya kan, terus dia WhatsApp aku, dia tahu nomor telepon aku dari salah satu NGO di sini. Terus dia bilang anak-anak Palestina ingin ingin berbukber gitu, tapi kan jamnya beda, jadi akhirnya ya udah aku bilang video callan aja pas mereka buka. Berarti itu ketika sebelum serangan ya? Kayaknya sebelum serangan ya, soalnya pas besoknya tuh, iya aku kan posting juga di Instagram itu, aku menanyakan, aduh mudah-mudahan anak-anak itu nggak kenapa-napa gitu. Memang kalau ulang tahun juga aku dirayain sama anak-anak sana. Oh, jadi sudah dekat gitu ya Teh ya? Iya, mereka tuh udah kayak apa ya? Aduh, karena aku pernah ketemu langsung gitu, jadi aduh pokoknya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jadi kemarin juga pas Bang Oni bilang anak-anak pengen bukber sama Teh Meli, terus mereka juga mengharapkan aku datang lagi ke sana gitu. Terus ya berapa hari kemudian terus ada serangan itu, ya aku berdoa banget mudah-mudahan mereka selamat. Sudah dapat kabar pasca serangan itu? Nah, aku tanya Bang Oni, katanya karena anak-anak itu nggak dalam satu wilayah itunya, kemarin tuh dikumpulin gitu sama Bang Oni. Jadi
ada beberapa yang juga sampai sekarang nggak tahu kabarnya. Mudah-mudahan sih selamat, mudah-mudahan ya. Teh Meli terakhir mungkin Teh. Karena begini, konflik Israel, Palestina, ini kan kita tahu yang seolah tidak ada ujungnya. Selalu kembali terjadi. Kemarin 2014 juga terjadi, dan ini yang pertama juga setelah 2014 itu. Kalau dari perspektif Teh Meli, karena banyak sekali kemudian perspektif yang muncul mengenai konflik dua negara ini. Nah, kalau Teh Meli melihatnya seperti apa? Aku sih ngelihatnya gini ya, banyak di luar sana yang bicara soal ini isu agama atau ini apa gitu, atau perebutan lahan lah atau apa. Aku sih simple aja, apapun itu, mau rebutan kuaci kek, mau rebutan cuanki kek, tapi kan menurut aku tidak dibenarkan ada nyawa yang di apa namanya, disia-siakan begitu saja gitu. Mereka tuh dilahirkan ke dunia ya untuk hidup gitu, bukan untuk dibunuh begitu saja. Jadi kalau aku sih lebih melihat ke sisi itunya ya. Sisi kemanusiaan itu ya Teh ya. Kalau ke sisi yang lain mungkin ada ahlinya yang lebih bisa melihat ke situ. Baik, terima kasih Teh Meli atas waktunya. Thank you. Semoga sehat selalu dan kita harapkan juga konflik antara Israel dan juga Palestina bisa mendapatkan solusi ke depannya. Sekali lagi terima kasih, dan kita akan temukan fakta berikutnya. Pemirsa, hampir lebih dari sepekan konflik antara Israel dan Palestina ini kembali terjadi. Kita akan mengetahui lebih dalam bagaimana kondisi warga Palestina saat ini. Sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom. Ada Bang Onim, warga Indonesia di Palestina. Apa kabar Bang Onim? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Bang Onim, ini Indonesia, Israel selisih waktu sekitar 3 jam ya Bang ya? Iya, ini Indonesia, Palestina selisih waktu 4 jam. Selisih waktu 4 jam. Posisi Bang Onim di mana saat ini? Saya sedang berada di kota Gaza. Di kota Gaza. Kondisi terkini di sana seperti apa Bang kalau bisa digambarkan? Adakah suasana berbeda? Tentu berbeda, tapi adakah pengetatan yang kemudian dilakukan di wilayah Palestina dengan ada kejadian ini? Iya, perlu sampaikan bahwa dalam situasi seperti ini tidak ada satupun tempat yang aman bagi warga Gaza. Bisa saja detik ini bom datang ke tempat live, selesai. Dan itu kami di sini ya hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat yang aman untuk kami warga negara Indonesia, khususnya warga sipil yang ada di jalur Gaza. Jadi kami hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama, yang kedua tentunya kami menghimbau kepada teman-teman Indonesia untuk selalu mendoakan kami yang ada di sini, semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini mungkin terakhir. Anda tadi mengatakan sudah 11 tahun tinggal di Palestina. Tentu ini konflik antara Israel dan juga Palestina tidak kali pertama terjadi. Bahkan sejak awal Israel dibentuk pun juga konflik seolah tidak ada ujungnya, kan begitu. Adakah kemudian perbedaan antara konflik Israel dan juga Palestina yang terjadi pada tahun ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Sudah lebih dari 73 tahun itu wilayah Palestina masih dijajah. Dan selama 73 tahun tersebut, tanah Palestina dirampas. Sebelumnya, pemuda Palestina berhadapan dengan Israel hanya dengan katapel, dengan batu. Tetapi sekarang berbeda. Pejuang Palestina bisa melululantahkan ibu kota Israel. Dan dalam satu hari, bisa dikatakan tidak kurang dari 400 rudal yang dilontarkan oleh pihak pejuang Palestina dari Gaza ke ibu kota Israel. Saat ini dua-duanya parah, yaitu pihak Israel kerugiannya triliunan. Yang paling penting, semangat dari pejuang Palestina tidak bisa dikalahkan oleh pihak Israel. Baik, terima kasih Bang Onim atas informasinya. Kita harapkan juga warga Palestina yang saat ini juga bisa dikatakan menjadi korban agresi militer Israel bisa mendapatkan penanganan secepat mungkin. Dan sehat-sehat selalu untuk warga Indonesia di sana. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, hampir sebagian negara termasuk juga Indonesia mengecam keras aksi serangan agresi militer Israel terhadap Palestina. Tapi pertanyaannya, apakah kemudian kecaman yang dilakukan oleh sebagian negara termasuk juga Indonesia ini kemudian efektif untuk meredam konflik antara Israel dan juga Palestina? Nah, kita akan diskusikan hal ini bersama dengan seorang penceramah yang sekaligus memiliki kedekatan emosional dengan Palestina. Sudah ada bersama saya Babe Haikal Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Be? Baik, alhamdulillah. Duduk, Be. Silakan. Oke. Babe, langsung aja nih, Be. Ini kan kalau kita melihat konflik Israel Palestina
seolah tidak ada ujungnya. Kenapa sih kok kemudian konflik ini seolah tak berujung kalau menurut Babe? Bangsa Palestina yang sangat baik dan ramah dalam menerima kedatangan mereka dulu di tahun 1918. Awalnya kan dia bilang muslim lah, dia bilang saudara lah, dia bilang masih ada hubungan kekerabatan lah. Dan akhirnya karena orang Palestina itu sangat baik, sangat terbuka, sangat welcome, silahkan. Tapi lama-lama ini orang pada kurang ajar gitu loh. Puncaknya bulan Mei, minim di sosial media minim. Tapi pada tanggal 14 Mei kemarin, mereka merayakan hari jadi yang diproklamirkan oleh David Ben Gurion. 14 Mei 1948. Dari situ awal mula konfliknya, sampai sekarang, nggak pernah berhenti. Jadi kalau menurut Babe, konflik antara Israel dan juga Palestina bukan semata-mata hanya faktor agama saja, Be? Kompleks sekali. Perebutan tanah, perebutan apapun. Tapi yang paling besar muatannya konflik agama. Kenapa? Karena mereka mengklaim itu milik mereka. Maaf kalau kita mau korek-korek sejarah. Peninggalan Nabi Ibrahim yang diwasiatkan kepada Nabi Ishak untuk mengelola Masjidil Aqsa. Dan peninggalan Nabi Ibrahim juga kepada Nabi Ismail untuk mengelola Masjidil Haram. Dan mesti dicatat, konflik ini adalah konflik terlama sepanjang sejarah dunia. Bukan cuma tahun 48. Perebutan Masjidil Aqsa itu terjadi sejak zaman Nebukadnezar 930 sebelum Masehi. Ketika Nabi Sulaiman wafat, diambil sama keturunannya, Yerobeam dan Rehabeam. Udah diambil. Bayangkan konflik itu terjadi pertama kali 930 sebelum Masehi. Baik, terima kasih Babe Haikal Hasan atas waktunya dan juga informasinya telah berdiskusi. Dukungan untuk Palestina terjadi di sejumlah negara, bahkan di Indonesia. Ini sebagai respon atas agresi militer Israel terhadap Palestina. Nah, kita akan perbincangkan hal ini lebih detail dan juga lebih lengkap bersama dengan Ustadz Adi Hidayat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya sempat melihat beberapa postingan di Instagram juga, kemudian beberapa di media sosial. Ustadz ini concern sekali terhadap isu konflik Israel dan Palestina. Kalau kita menarik lagi mengenai perspektif sejarah, hubungan antara Indonesia dan juga Palestina ini seperti apa sih gambarannya? Oke, gini, saya punya gambar ya, Mbak. Saya pengen perlihatkan gini. Jadi setahun sebelum Indonesia meraih kemerdekaannya, tepatnya 6 September ya. 6 September tahun 1944. Ada satu delegasi yang dipimpin oleh Bung Hatta. Ini Bung Hatta nih, tengah-tengah nih. Mencari dukungan untuk menguatkan persiapan kemerdekaan Indonesia yang nanti akan berlangsung di 9 Ramadan. Bulan Ramadan tuh, jangan lupa. 6 September 1944 mengadakan safari ya untuk mendapatkan dukungan ke dunia Islam. Dan siapa orang pertama yang memberikan dukungan kuat pada saat itu? Ini orangnya ada di sebelah sini nih. Ini namanya Syekh Muhammad Al-Amin Al-Husaini, Grand Mufti Palestina. Jangan pernah kita lupakan sejarah, kata Bung Karno, jas merah, gitu kan? Bahwa Palestina itu adalah yang pertama kali memberikan dukungan yang sangat kuat. Dan bahkan bisa dikatakan sangat bersemangat. Dan puncaknya, 7 tahun setelah kita merdeka, di awal masa kemerdekaan, masih banyak ujian, ada agresi, ada macam-macam. Saya ingin tunjukkan pada Anda gambar yang kedua. Ini tahun 1952. Kalau kita kenal, ini luar biasa nih. Diplomat terbaik Indonesia bagi dunia muslim, saya katakan duta Indonesia, ya ini dunia Islam, beliau adalah Dr. Muhammad Nasir. Ini Syekh Muhammad Al-Amin. Kembali beliau hadir berpartisipasi untuk memberikan dukungan. Itu yang dilakukan bangsa Palestina. Di awal kita berusaha keras mendapatkan kemerdekaan. Sebegitu besar peran dari Palestina ya, Ustadz, sangat besar. Nah, ini seperti apa komitmen yang harus dilakukan oleh Indonesia khususnya, Ustadz ya? Kita tahu memang sejumlah negara, bahkan Indonesia sudah melakukan kecaman terhadap agresi militer. Pertama kita menghormati ya, dan kita juga bersyukur bahwa Indonesia dari sejak presiden pertama Bung Karno, kemudian Pak Harto, ya, sampai sekarang ke Pak Jokowi tetap masih punya satu sikap yang serupa sebagai amanat konstitusi, tidak membangun hubungan diplomasi ya dengan Israel. Kalau tidak ada diplomasi dan tidak ada pengakuan ya akan negara Israel ini dalam konteks diplomasi, walaupun mungkin ada hal-hal lain yang secara teknis juga itu bisa dikritisi ya, tapi di sisi ini sudah muncul karena begini. Ini kan ada aspek geopolitik juga. Anda buka channel misalnya JBS, Jewish Broadcasting Service. Coba lihat 9 tahun lalu, waktu Joe Biden yang presiden Amerika sekarang, ya, dia diwawancara ketika tiba di Israel.
judulnya Joe Biden on Israel. Anda buka wawancaranya, yang kurang lebih 9 menit itu masuk ke menit 2 menit 7 detik sampai 2 menit 15 detik. Itu beliau mengatakan dengan sangat jelas sekali. Ya, crystal clear. Apa yang beliau katakan? Israel is greatest state that America has, that America has in Middle East. Ini Israel ini negara proksi Amerika satu-satunya yang terkuat yang harus ada di lingkungan Timur Tengah. Kalau kita kebawa ke nuansa geopolitik, sedangkan di backup oleh adik kuasa, makanya sekarang terus diveto, maka negara pun pemerintah kita mesti cantik ya, dalam memainkan dukungan. Ustadz, tadi menarik kalau Anda mengatakan ada beberapa faktor tadi ya, apakah kemudian bisa dikatakan bahwa faktor-faktor tadi Anda sebutkan misalnya geopolitik, ada kemudian beberapa faktor lain di luar yang konflik yang kita ketahui saat ini, apakah kemudian ini yang menjadi hambatan? Mungkin bisa dikatakan seperti itu, konflik antara Israel dan juga Palestina seolah tidak berujung, Ustaz. Ya, biarkan kita bawa dulu kepada suasana pemahaman dari orang-orang Yahudi, karena ini akarnya. Kalau kita dari sudut pandang agama, ini tidak akan mudah. Tidak akan mudah. Jadi bukan sekali dua kali akan selesai, tapi terus terjadi sampai titik yang tertentu. Apa penyebab paling utamanya? Sederhana. Karena Yahudi itu, dia punya satu keyakinan rasial yang diwariskan, dalam tanda petik ya, yang diwariskan dari generasi ke generasi setelahnya, bahwa yang pertama, dia itu superior, harus terus berada di atas. Yaitu yang diisyaratkan di Quran surah kedua Al-Baqarah, kalau kita sebagai muslim, ayat 120. Kata Allah, orang Yahudi itu, dia tidak akan ridho, nggak akan mau. Dia pakai lan ya, di bahasa Inggris itu never, artinya never. Berada di bawah sistem kehidupan yang ditata oleh orang lain, baik secara politik atau ekonomi, kecuali dia yang di atas. Ini kemudian diisi oleh nilai spiritual yang dialihkan, ya, atau mengalami pergeseran makna. Ini bahasa halus dari penyelewengan gitu kan, yang dituliskan oleh orang-orang sepeninggal Musa. Ini diabadikan di Quran surah kedua ayat 79. Maka celaka ini, dan celaka ini bisa menyebabkan orang lain celaka juga. Ini kata Al-Quran nih. Apa itu? Dia merubah isi ajaran Musa yang sesungguhnya mengajarkan kedamaian, ketentraman, kebaikan pada kepentingan sepihak yang kemudian akan tawariskan. Makanya kenapa Al-Quran turun nanti memberikan statement untuk meluruskan statement-statement yang keliru ini. Ini yang paling dahsyat. Sepeninggal Nabi Musa kemudian terus berjalan sampai nanti muncul keturunan-keturunan, ya, dari keturunan ini melahirkan yang paling populer saja Nabi Yakub, ya. Ini bapak Bani Israel, ya, makanya disebut dengan beliau Israel, hamba Allah yang sangat taat. Nanti punya 12 keturunan. Dari 12 keturunan ini bercabang. Dari cabangan ini nanti ada di antaranya yang berusaha merubah isi ajaran yang sebelumnya. Anda buka pasal misalnya di kitab Kejadian, ya, di Perjanjian Lama. Di pasal 32, di ayat ke-28. Itu kalau Anda baca itu, rasanya sebagai manusia saja kita bingung melihatnya. Ya, mari kita lihat misalnya gambarannya. Dikatakan di situ, lalu orang itu berkata, sebab itu kamu tidak akan disebut dengan Yakub, kurang lebih demikian, tetapi Israel. Jadi namanya Nabi Yakub dia akan diganti, bukan Yakub lagi tapi apa? Israel. Alasan menjadi Israel itu beda dengan statement Quran yang sangat halus luar biasa. Kenapa disebut Israel? Karena engkau telah bergumul dengan Allah dan manusia dan engkau menang. Anda bisa bayangkan, di situ dituliskan bahwa bangsa Yakub ini, ya bapaknya Bani Israel dan turunannya itu disebutkan telah menang gulat melawan Tuhan. Jadi smackdown itu bukan terjadi sekarang saja gitu kan. Jadi ada sosok yang bisa mengalahkan Tuhan, mengalahkan manusia, sehingga dengan sosok itu dia harus berubah nama dari Yakub jadi Israel. Nah, ini diwariskan ke generasi setelahnya. Sehingga itu mencerminkan sebuah sikap harus superior dan yang lain gak ada apa-apanya. Tuhan aja saya kalahin gitu. Oke, terakhir Ustadz, pertanyaan saya satu. Ini kan tadi dapat ada informasi terbaru juga mengenai gencatan senjata yang rencananya akan dilakukan antara Hamas dan juga Israel. Kalau pandangan Ustadz seperti apa? Sudah terjadi. Hal ini? Bukan rencana, tapi sudah terjadi. Ya, sudah terjadi. Dan itu yang pertama dari sudut pandang politik atau bahkan militer. Ya, ini menunjukkan bahwa Hamas ya dalam konsepsi politik dan militernya itu menang. Menang ya. Ya, dari sudut pandang itu ya. Kenapa? Ya, ini kekuatan besar. Menggempur satu bagian yang sudah diblokade dari semua darat, laut, udara dengan segala peralatan canggih, dia nggak bisa menang. Dan setidaknya kita belajar di sini satu hikmah yang terbesar, bahwa sifat tamak itu dalam apapun dan sifat merasa yang paling tinggi dalam kehidupan tidak akan menghadirkan apapun selain kehancuran, kerusakan, dan kegelisahan.
Dan sebab itulah ketamakan, kesombongan, keangkuhan diharamkan oleh Allah, dan karena itulah kemudian jin yang sangat taat berubah menjadi iblis dan terusir rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudkan di dalam Al-Qur'an. Baik, terima kasih Ustadz Adi Hidayat atas waktunya. Semoga sehat selalu. Dan kita akan temukan fakta berikut. Pemirsa, Masjid Al-Aqsa menjadi saksi bentrokan yang terjadi antara Israel dan juga Palestina. Kita akan mengetahui bagaimana kondisi terkini di sana, terutama pasca gencatan senjata Hamas Israel yang mulai terjadi pada hari ini, tepatnya hari Jumat. Sudah bergabung bersama kami ada Pak Nazi. Assalamualaikum Pak Nazi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Nazi? Kabar baik, alhamdulillah. Hari ini hari Jumat. Semua orang di Palestina senang hari ini. Semua mau merayakan pesta. Hari ini namanya pesta Victory di jalur Gaza. Selesai perang di jalur Gaza dan semua orang Palestina datang ke Gaza untuk merayakan. Iya, Pak Nazi. Oke, Pak Nazi, bisa digambarkan tidak, ini kan pasca adanya gencatan senjata antara Hamas Israel, seperti apa kondisinya? Karena kalau saya lihat di sana cukup ramai sekali, Pak Nazi. Ya, semua orang paham mungkin perang selesai di dalam jalur Gaza, tetapi orang Muslim mesti biasa siap-siap. Mungkin perang lanjut, tidak tahu karena ada eksperimen jauh dari Israel. Mungkin Israel membuat atau bermulai. Pak Nazi, can you speak Indonesian? Situation. Tetapi saya masih menjelaskan bahwa setelah calm dan quiet ada aktivitas di tepi barat, di jalur Gaza, di Masjid Al-Aqsa calm. Ini gambarannya seperti apa Pak Nazi? Karena cukup ramai sekali di sana Pak Nazi ya. Berapa orang di masjid sekarang? Apa aktivitas yang sedang berlangsung di sana Pak Nazi? Ya, ada banyak yang datang ke Al-Aqsa untuk merayakan pesta atau victory di jalur Gaza. Iya, Pak Nazi, mungkin Pak Nazi bisa nggak ngobrol, berbincang kembali bersama dengan salah seorang warga Palestina yang saat ini ada di Masjid Al-Aqsa, Pak? Assalamualaikum. احكي لك شغله الاندونيسيه يلا احكي. How are you? Victory جمعه ان شاء الله sister. Thank you. شو الوضع يلا احكي لك كلمتين يلا. انجليزي؟ انجليزي. الحمد لله everybody here very happy. This is not, it didn't happen before. Alhamdulillah everybody is victory. Ya, lanjut semua orang ini senang karena ada victory di jalur Gaza. Ya, Pak Nazi. Ya, saya paham mungkin antara dengan hubungan, tetapi saya lanjut. Ya, Pak Nazi sebentar. Pak Nazi, yang tadi kan Pak Nazi sempat berbincang dengan beberapa warga Palestina. Apa yang mereka katakan, Pak Nazi? Artinya apa? يعني tentang situasi di jalur Gaza kalem, yani setelah coronavirus ekonomi di Luka di tanah Palestina membawa kabar duka bagi sebagian negara di belahan dunia, termasuk juga Indonesia. Aksi solidaritas kemanusiaan pun menggema. 11 hari pasca agresi militer Israel terhadap Palestina yang terjadi pada tahun ini, gencatan senjata antara Hamas dan juga Israel menjadi secercah harapan bagi bangsa Palestina untuk mendapatkan kemerdekaan yang hakiki. Kita harapkan apapun yang sudah dilakukan dan juga akan terus dilakukan ke depannya bisa memberikan kemerdekaan yang hakiki bagi bangsa Palestina, sehingga tidak ada lagi korban jiwa di sana. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 9 malam hanya di TV.